memberikan pengarahan untuk kelas bersih ya. Jadi memang kuliahnya dibagi dua. Oke, kita kenalan dulu. Jumlahnya 55 mahasiswanya ya. Kita Iya, kenalan dulu Dokter. dengan anatomi. Biasanya untuk kalau sinyal saya, suara saya putus-putus, tolong diinfokan ya, karena di rumah sakit kadang-kadang ya, sinyalnya hilang-hilang. Ya. Jadi untuk D4 TLM ini, ya patologi anatomi, biasanya di semester 3, sekarang pindah ke semester 4. Patologi anatomi ini berbeda ya dengan ya, jadi patologi anatomi ini berbeda dengan patologi klinik. Mungkin Anda lebih familiar ya dengan patologi klinik, karena rata-rata memang lulusan dari D4LM ini lebih banyak bekerja di lab patologi klinik. Di patologi anatomi ini berbeda lagi dengan mikrobiologi, berbeda lagi dengan parasit. Yang dipelajari itu beda, jadi memang memerlukan pemahaman yang khusus gitu ya. Jadi untuk patologi ini secara umum adalah ilmu tentang penyakit. Ilmu tentang penyakit yang mempelajari perubahan struktural, biokimiawi, fungsional pada sel, jaringan, dan organ yang mendasari suatu penyakit. Nah, untuk patologi ini dibagi menjadi patologi umum dan patologi sistemik. Untuk semester ini bareng dengan diskusi soalnya ya. Untuk semester 4 ini terutama adalah patologi umum ya. Jadi mempelajari semua kelainan yang pada seluruh organ, dan ada juga yang patologi sistemik. Ini Anda tidak mempelajari secara khusus ya. Tidak lagi dipelajari secara, akan diajarkan tekniknya. Jadi tidak dipelajari secara khusus patologi sistemik untuk semester 4 ini. Jadi pada patologi, sebelum kita mempelajari bagaimana teknik pemeriksaan dan sebagainya, yang pertama adalah penyebab penyakit. Yang kedua adalah mekanisme terjadinya penyakit atau patogenesis. Dan yang ketiga, perubahan molekuler dan morfologi. Nah, ini yang nanti akan berperan banyak di sana dalam apa namanya, untuk menangani spesimen agar kita bisa menilai, mengevaluasi perubahan morfologi dan molekuler. Dari situ maka akan dikaitkan dari perubahan molekuler dan morfologi itu akan mempengaruhi fungsional dan manifestasi klinis pada pasien. Misalnya pasien dengan kanker payudara misalnya ya, kanker payudara, kita akan mempelajari di patologi apa sih penyebabnya kanker payudara, apa sih penyebabnya kanker gitu ya. Kemudian bagaimana sel jinak menjadi kanker itu. Yang ketiga, nah kalau terjadi kanker itu perubahan apa yang terjadi gitu ya. Bentuk selnya jadi bagaimana gitu. Kemudian kalau diperiksa secara molekuler apa yang berubah gitu. Nah, dari situ akan keluar diagnosis hasil kanker payudara misalnya. Kanker payudara ini akan manifestasi klinisnya sebagai benjolan di payudara. Nah, itu. Jadi yang dipelajari memang sangat holistik mulai dari penyebab sampai ke manifestasi klinis.
Jadi untuk patologi anatomi, eh, utamanya adalah menentukan diagnosis penyakit berdasarkan pada pemeriksaan gross atau makroskopik. Jadi ini benjolan tadi atau jaringan tumor organ itu pemeriksaan gross. Kemudian dilihat juga secara mikroskopik dan molekuler. Nah, nanti eh, di semester 4 ini adik-adik juga akan lebih dalam mempelajari tentang teori teknis, teori teknis pembuatan sediaan histopatologi, ya. Teori tentang bagaimana eh, pembuatan sediaan imunohistokimia, bagaimana prinsip imunohistokimia, gitu. Itu yang akan Anda pelajari secara teori. Nanti prakteknya baru di semester 5. Jadi nanti macam-macam pemeriksaan PA ini akan Anda pelajari di semester ini juga ya. Bagaimana sih hybridisasi in situ, bagaimana sitologi, dan bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan molekuler ya yang bisa dilakukan di patologi anatomi. Satu contoh kasus ini ya. Nih, ini apa nih ya kira-kira? Ada pasien datang dengan luka pada payudara. Kira-kira apa ini kira-kira? Apakah dia alergi atau gatal-gatal mungkin atau apa? Luka kena apa? Menurut Anda apa ini? Seperti ini. Ini ada luka dan ada benjolan di kelenjar eh, aksilanya, di kelenjar getah bening di ketiaknya atau di aksilanya. Pernah tahu nggak pasien seperti ini? Belum pernah tahu ya. Nah, di patologi anatomi akan banyak berinteraksi dengan pasien-pasien seperti ini. Kalau nanti Anda praktek di rumah sakit, Anda akan berjumpa dengan pasien-pasien seperti ini. Nah, ini adalah pasien dengan ulkus di kulit payudara. Nah, ini kalau diraba sebenarnya itu ada benjolan di dalam payudaranya yang menyebabkan ulkus pada kulitnya. Ulkus itu luka yang terbuka, yang menggaung ya, ada cekungan. Nah, itu namanya ulkus. Nah, kemerahan. Kemudian di kelenjar getah bening di ketiaknya atau di aksilanya, ini juga ada benjolan-benjolan. Nah, kemungkinan besar kanker payudaranya ini sudah menyebar sampai ke kelenjar getah bening di ketiaknya, di aksila. Bagaimana cara memeriksanya? Nah, nanti akan kita pelajari apa FNAB pertama kali, pemisahan FNAB nanti di kuliah nomor sekian itu ada FNAB sebagai screening awal. Kemudian kalau ganas maka dilakukan operasi, diambil payudaranya. Nah, ini diambil payudaranya. Ya ini contoh pasien yang lain ya. Satu payudara full diambil sama jaringan lemaknya, sama sedikit kulitnya. Kemudian dipotong-potong-potong, ini namanya pemeriksaan makroskopis. Ini yang tadi kita lihat di depan, pemeriksaan patologi anatomi yang pertama adalah pemeriksaan makroskopis. Ternyata di bawah jaringan payudaranya ini di dalamnya ada benjolan yang sangat besar. Ini tumor ganas yang sangat ini sudah stadiumnya sudah tinggi berarti pasiennya. Dari situ nanti dibuat, diambil sampling, kemudian dibuat, eh, dimasukkan dalam kaset, kemudian diprocessing, ya, di tissue prosesor, kemudian dijadikan blok parafin, diiris-iris, dipotong-potong dengan mikrotom yang dengan ketipisannya itu 4 mikron, ya tinggi tipis sekali. Kemudian ini blok parafinnya, kemudian dibuat ulasan hematoksilin eusin. Ini Anda juga akan pelajari bagaimana cara pembuatannya dan dilihat di mikroskop. Kelihatan. Nah, ini gambarannya pemeriksaan mikroskopis seperti ini. Ini adalah pemeriksaan mikroskopis pada
tumor ganas payudara. Contoh lain, pemeriksaan patologi anatomi bisa dilakukan dari sampel misal, ya, dahak, ya dahak ya, atau sputum. Ya, dahak itu beda dengan sputum, bisa disedot dari parunya langsung, juga dikirim ke patologi anatomi. Pap smear itu juga pemeriksaan pap smear sebagai screening kanker payudara, itu juga nanti slide-nya dikirim ke patologi anatomi. Nanti Anda yang handling spesimen ini bagaimana caranya. Ada yang disemprot, nah, ada yang dicelup dengan etanol. Nah, saluran kemih juga demikian, bisa dilakukan sitologi saluran kemih, diambil dari bladder. Nah, ini FNAB seperti ini. Nah, ini mungkin agak serem ya, tapi memang inilah masyarakat kita sehari-hari. Masih banyak yang belum menyadari ya adanya kanker. Itu mereka selama masih bisa kerja, nggak sakit, ya sudahlah gitu pasrah gitu. Sehingga datang ke datang ke dokter sudah stadiumnya sudah tinggi. FNAB ini fine needle aspiration biopsy, dilakukan biopsi dengan jarum halus, hanya diambil setetes saja isi dari benjolannya ini, kita sudah bisa tahu ini jinak apa ganas. Dan hasil ini diperlukan untuk memutuskan apakah nanti pasiennya ini cuma diambil benjolannya saja atau perlu diambil sampai ke payudaranya sampai habis kayak tadi. Ini gambaran sitologi, kita juga akan mempelajari imunohistokimia. Ini adalah pemeriksaan menggunakan antigen dan prinsip antigen dan antibodi, di mana hasil imunohistokimia ini diperlukan untuk terapi pasien. Misalnya kalau dia estrogen reseptor ya. Jadi tumor payudara itu ada yang memiliki reseptor terhadap estrogen. Kalau dia positif seperti ini, gambar yang paling kiri terpulas coklat, maka dia bisa diterapi dengan obat anti estrogen. Kalau yang tengah ini HER2. Kalau positif, maka dia bisa diterapi dengan obat anti HER2. Sehingga pasien itu tidak cuma di kemo, di bom ya, itu seperti di bom. Tapi sekarang itu terapi-terapi kanker itu targeted terapi, jadi ditembak sesuai dengan selnya masing-masing. Jadi lebih tepat dan efek sampingnya lebih kecil. Tapi memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan terapi apa yang tepat. Ya, ini FISH juga kalau HER2-nya ini meragukan, maka dilanjutkan dengan FISH. Persen in situ hybridization untuk melihat apakah ada amplifikasi dari DNA. Ini mikroskop elektron untuk melihat organel-organel dalam sel lebih dalam lagi. Nah, untuk materi ini mungkin saya buka jadwal kuliah ya. Jadwal kuliahnya udah terima semua ya. Jadwal kuliah sudah terima. Cuman ini mungkin karena kita ini banyak hari libur ya. Ada yang nanti mungkin di pada saat UTS. Nah, pada saat UTS itu biasanya dari UNER itu ada 2 minggu UTS. Ada jadwal kosong 2 minggu UTS. Tapi kita di jadwal UTS yang minggu pertama itu kita masih ada kuliah 4 April ini. Nah, kalau misalnya bertabrakan dengan jadwal UTS, nanti janjian saja sebelumnya. Mau reschedule kapan? Itu ya. Mau reschedule siang, mau reschedule hari gitu. Tapi tolong diinfokan sebelumnya. Karena memang jadwalnya masuk di jadwal UNER ya. Di jadwal UNER itu
ada 2 minggu untuk UTS. Tapi kan kita cuma memakai 1 hari saja sebenarnya. Nah, minggu depannya ya. Sorry ya, berarti tanggal 28 ini masih sudah 28 Maret ini sudah minggu UTS, tapi kita UTS-nya masih April. Itu maksud saya. Jadi nanti tolong Kamis 28 Maret ini jika ada yang harinya bertabrakan atau jamnya bertabrakan dengan UTS, nanti tolong reschedule misalnya siang diganti siang gitu ya. Jadi tolong diinfo begitu. Jadi UTS dulu baru nanti kuliah. Terus apa lagi? Ya, materi materi UTS itu mulai awal hari ini sampai kuliah tanggal 21 Maret yaitu penanganan penanganan jaringan eh, dan teknik sitologi non ginekologi. Tuh, itu untuk materi UTS. Nah, untuk materi UAS itu berarti mulai dari prinsip dasar sitologi ini ya sampai selesai. Tuh. Jadi nggak semua materinya bagi-bagi separuh-separuh supaya tidak memberatkan. Nah, namun ya harapannya kan UTS dapat nilai bagus, UAS dapat nilai bagus, tinggal di tinggal di total gitu ya, tinggal di total jadi nilai akhir. Tapi kalau nilai akhirnya tidak memenuhi, maka UP ya. Nah, UP ini nanti ada materi UTS-nya 20% dan materi UAS-nya banyak-banyak. Karena kalau UP, karena dia menggantikan nilai keseluruhan, maka materinya akhirnya keseluruhan gitu ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke materi pertama. Ini pada tidur semua apa gimana ya? Sudah cukup jelas tuh. Ya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Karena sudah lama tidak kuliah online ya, jadinya seperti ngomong sama layar kaca gitu. Baik, sekarang kita beralih ke materi yang pertama, dasar-dasar patologi yang paling dasar ya. Sebenarnya ini juga berlaku, sebenarnya ini tidak kita tidak merasa bahwa sebenarnya setiap hari tubuh kita itu beradaptasi dan hal-hal yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya sudah kita alami sehari-hari, namun ya kita tidak menyadari ya bahwa ini adalah suatu proses adaptasi, baik itu yang fisiologis maupun yang patologis. Baik, saya mulai untuk materi pertama, adaptasi, kerusakan, dan kematian sel. Saya punya waktu sampai jam berapa? Habis ini ada kuliah apa? Jam berikutnya istirahat atau ada kuliah langsung? Izin menjawab dokter, setelah ini tidak ada kuliah apa-apa. Oh, baik. Baik, jadi mudah-mudahan sesuai jadwal ya, selesainya 10.50 atau paling jam 11 ya. Baik, kita lanjut introduksi tentang patologi. Kita sudah belajar tadi ya, patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Kita mempelajari 4 aspek, mulai dari etiologi, patogenesis, perubahan morfologi, dan manifestasi klinis. Nah, kita tahu bahwa sel kita ini ya, nah ini sebelum kita melangkah ke berikutnya, eh, Rudolf Virchow, seorang bapak dari modern patologi mengatakan bahwa setiap ada injury pada organ, injury atau jejas pada organ itu dimulai dari molekuler dulu, ya. Molekuler dulu, baru struktural.
Nah, jadi dari awal, kadang-kadang secara klinis itu tidak ada perubahan, tapi secara molekuler itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi kita mempelajari perubahan atau adaptasi ini dari mulai tingkat sel. Nah, sel normal selalu dalam keadaan homeostasis, selalu dalam keadaan seimbang. Dan jika terjadi stres, baik fisiologis maupun patologis, akan menyebabkan adaptasi sel. Sehingga akan tercapai suatu keadaan baru yang dapat mempertahankan viabilitas. Viabilitas itu kehidupan, ya, kehidupan sel dan fungsi sel. Apa sih maksudnya stres fisiologis? Ya, kita kasih contohnya gini. Seorang bayi baru lahir ya, bayi baru lahir, dia itu ada stres berupa haus, rasa lapar. Dari situ menyebabkan dia beradaptasi. Gimana caranya biar saya tuh bisa nggak lapar? Dia akan mencari puting ibunya. Nah, jadi itu merupakan stres yang diperlukan memang fisiologis. Karena kalau dia tidak ada rasa lapar, maka dia santai saja ya. Bagaimana kalau patologis? Nah, stres itu juga bisa berupa patologis. Ya, misalnya lagi ujian, kemudian putus ya, putus sama pacarnya. Nah, stres jadinya nggak belajar. Nah, berarti stres seperti itu adalah stres yang patologis. Dan bagaimana kita beradaptasi? Oh, ada yang bisa beradaptasi dengan cara dia makan banyak, nah biar lupa sama pacarnya, kemudian dia belajar. Tapi ada juga yang dia itu nggak lama sekali beradaptasi ya. Jadi stresnya terlalu panjang, terlalu lama. Nah, itu akan menyebabkan nilainya jelek, jatuh, nggak naik kelas. Nah, jadi akan mengibat kalau dia tidak bisa beradaptasi, maka fungsinya akan menurun ya, nggak naik kelas misalnya. Nah, itu contoh yang kita bisa terapkan sehari-hari untuk stres fisiologis dan patologis. Nah, suatu saat ya, bila respon adaptif terhadap stimulus ini terlampaui, atau jika sel tersebut terpapar oleh stimulus yang berbahaya, maka terjadilah sel injury atau jejas pada sel. Jadi kalau bisa beradaptasi, maka masih stresnya tuh masih bisa diatasi, maka dia akan beradaptasi. Kalau nggak sanggup beradaptasi, maka terjadilah luka. Ya. Tadi kan sakit hati ya, patah hati. Nah, itu kalau stresnya berkelanjutan, terjadilah patah hati. Tapi kalau stresnya tidak berkelanjutan, dia bisa beradaptasi, nggak jadi patah hati. Langsung eh, beradaptasi dialihkan dengan kegiatan yang positif, misalnya berolahraga. Gitu. Ya, jadi bagaimana sel injury itu? Nah, sel injury itu sendiri juga ada batasannya. Ada jejak sel atau sel injury ini masih yang bersifat reversible. Berarti dia masih bisa sembuh, bisa kembali lagi, bisa normal lagi. Tapi kalau sampai pada satu titik dia sudah maksimal, maka dia tidak bisa lagi kembali normal dan akan mengalami irreversible injury dan akhirnya akan mengalami kematian. Jadi prosesnya sebelum selnya itu mati, dia berusaha beradaptasi dulu. Kalau adaptasinya nggak nyampe, nggak sanggup sudah maksimal, dia baru mengalami jejas. Nah, jejas ini sendiri masih bisa ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau berkelanjutan, terlalu berat, maka terjadilah irreversible injury dan akhirnya mengakibatkan kematian sel. Nah, ini adalah perjalanan kehidupan sel ya, baru tingkat sel nih ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kalau sel itu berusaha dalam keadaan normal, selalu dalam keadaan normal, kalau dia mengalami stres, dia akan uh, usaha pertama adalah beradaptasi. Kalau nggak bisa beradaptasi, maka terjadilah jejak sel atau sel injury. Sel normal bisa juga langsung mengalami injury atau jejak tanpa bisa beradaptasi terlebih dahulu jika stimulusnya memang terlalu berat. Nah, misalnya
kejadian misalnya di Gaza gitu ya, kehilangan 40 keluarga. Nah, itu sudah bisa jadi tidak bisa beradaptasi ya, langsung terjadi cell injury ya. Jadi langsung stres berat gitu ya misalnya. Karena bebannya terlalu berat. Nah, dari cell injury ini kalau dia ringan dan sementara, ada harapan dia reversible, masih bisa normal kembali. Tapi kalau dia severe atau berat dan dia terus-menerus berlangsung, maka dari cell injury ini menjadi irreversible injury dan hasil akhirnya adalah kematian sel. Kematian sel ada dua macam. Yang pertama nekrosis, yang kedua apoptosis. Nanti akan kita pelajari lagi. Ini contoh lagi bagaimana proses adaptasi yang terjadi pada otot jantung. Jika terjadi kebutuhan yang meningkat, ya misalnya darah, kemudian dia harus eh, mungkin memiliki apa tekanan darah yang tinggi sehingga jantung itu harus memompa lebih kuat, maka dia beradaptasi dengan cara hipertrofi, jantungnya jadi membesar. Nah, pada suatu titik sudah terlalu payah jantungnya, tidak bisa membesar lagi, tidak bisa memompa lagi, maka terjadilah injury pada sel otot jantung dan akhirnya terjadi kematian sel otot jantung. Jadi, jadi ada namanya area infark miokard, di mana otot jantungnya itu sebagian mati karena mengalami injury yang berat. Nah, sekarang kita mempelajari satu-satu jenis adaptasi terhadap suatu injury. Adaptasi sendiri ada yang fisiologis atau yang normal dan patologis. Jadi proses yang tidak normal. Adaptasi seluler itu ada 4 macam. Kita akan belajar 4 macam adaptasi yaitu hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, dan atrofi. Nah, kapan terjadi hiperplasi? Kapan terjadi hipertrofi? Kita akan pelajari ya. Sel itu akan memberikan respon berupa peningkatan kebutuhan. Oh, maaf, saya ulangi ya. Sel memberikan respon terhadap peningkatan kebutuhan dan stimulus itu melalui hiperplasi atau hipertrofi. Jadi kalau ada kebutuhan yang meningkat atau ada stimulus yang menyebabkan dia harus meningkat, ya, maka adaptasinya adalah hiperplasia atau hipertrofi. Sedangkan kalau terjadi penurunan suplai nutrisi atau penurunan growth factor, maka respon sel tubuh kita adalah atrofi. Sedangkan sel tubuh kita juga bisa mengalami perubahan misalnya karena iritasi kronis atau jejas kronis dengan cara berubah gitu ya. Berubah dari satu tipe sel menjadi tipe sel lain yang disebut sebagai metaplasia. Sekarang satu-satu kita pelajari ya. Yang pertama adalah hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel. Jumlah ya sudah saya bold, sudah kasih merah ini. Jumlah sel dalam satu organ atau jaringan. Kalau jumlah sel dalam organ tersebut meningkat, maka organnya juga akan membesar. Hiperplasia tidak sama dengan hipertrofi. Namun keduanya dapat terjadi bersamaan dan bisa dirangsang oleh stimulus yang sama. Jadi syaratnya kalau hiperplasi karena dia itu peningkatan jumlah, maka dia akan terjadi pada sel yang masih mampu membelah diri, mengalami mitosis. Contohnya sel kulit, ya sel kulit itu sel epitel kulit, nah itu dia setiap hari dia membelah diri ya, berganti dengan yang baru. Nah ini sel epitel kulit ini bisa mengalami hiperplasia. Contohnya demikian. Terus sel endometrium itu juga bisa mengalami hiperplasia. Endometrium itu adalah lapisan terdalam dari rahim, dinding rahim. Jadi kalau ini banyak banyak putrinya ya, setiap bulan mengalami menstruasi. Ya.
Bagian menstruasi itu adalah seluruhnya dinding endometrium atau dinding terdalam dari rahim. Nah, rahim ini endometriumnya itu termasuk organ yang bisa mengalami hiperplasia karena dia masih bisa membelah diri. Sehingga pada saat haid sudah luruh endometriumnya, nanti diganti lapisan baru lagi. Hiperplasia bisa bersifat fisiologis atau dalam kondisi yang memang normal, atau patologis dalam kondisi yang tidak normal. Contohnya ini yang fisiologis apa? Memang kita membutuhkan hiperplasia yang fisiologis adalah contohnya pada ibu hamil, pada payudara ibu hamil dan menyusui. Biasanya karena hormonal. Kita lihat gambar yang kiri, ini adalah gambar payudara seorang wanita yang masih remaja ya, masih remaja, mungkin belum pubertas. Nah, sebelah kanan kita lihat, oh, kelenjarnya jadi banyak. Jadi jumlahnya jadi banyak, jadi padat, melebar, dan ada ruangan kosong. Sebenarnya ruangan kosong itu nggak kosong ya, sebenarnya itu berisi air susu ibu, berisi milk, berisi ASI. Nah, yang kanan ini adalah hormonal hyperplasia pada ibu menyusui. Nanti kalau sudah selesai, ya, sudah selesai hamil menyusui, maka dia akan kembali lagi menjadi payudara yang seperti normal, seperti yang mengecil kembali ya, karena dia kan adaptasi, jadi bisa mengecil kembali. Contoh lain hiperplasia fisiologis adalah compensatory hyperplasia, di mana dia pada kasus misalnya Anda pernah dengar seorang ibu yang mendonorkan hati untuk anaknya yang mengalami atresia biliar. Pernah dengar nggak? Jadi ibu tersebut hatinya diambil separuh. Nah, contohnya kasusnya seperti ini, diambil separuh untuk didonorkan. Nah, sisanya ini kemudian dalam waktu beberapa minggu dia akan besar. Ini mengalami compensatory hyperplasia. Contohnya ya. Jadi biarpun sudah bentar. Biarpun sudah dipotong, tapi karena hebar ini memiliki kemampuan untuk hiperplasia, maka dia akan membesar. Itu tadi contoh yang fisiologis. Nah, kalau yang patologis bagaimana? Nah, biasanya disebabkan oleh stimulasi hormon atau growth faktor yang berlebihan. Jadi semuanya yang berlebihan itu tidak tidak baik ya. Ini tidak baik kalau berlebihan. Contohnya ini hiperplasia endometrium. Nah, ini semakin yang tinggi bisa menyebabkan hiperplasia endometrium. Keluhannya pada pasien biasanya haidnya jadi panjang, jadi banyak keluhannya. Nah, hiperplasia patologis ini merupakan tanda yang subur terjadi pertumbuhan patologis, maka risiko terjadi kankernya lebih tinggi. Nah, ini contohnya lagi ya. Ini Anda nggak dapat nggak dapat histologi ya, langsung patologi anatomi ya. Ya, saya ceritakan aja ya. Ini adalah jaringan dari endometrium yang normal sebelah kiri atas ini fase proliferasi, yang sebelahnya ini fase sekresi pada saat haid ini ya fase sekresi. Ini yang sebelah kanan atas ini terjadi hiperplasia endometrium. Endometriumnya menjadi lebih banyak berproliferasi jumlahnya dan melebar. Nah ini kalau tidak ditangani maka akan bisa berkembang, risikonya meningkat ya untuk terjadi keganasan pada rahim. Baik, kemudian hiperplasia juga penting dalam penyembuhan luka gitu ya.
Hiperplasia juga bisa terjadi akibat infeksi virus, sehingga kulitnya itu menjadi bertumpuk-tumpuk seperti jengkel. Baik, selanjutnya kita pindah ke kedua. Secara definisi adalah peningkatan ukuran. Kalau tadi yang hiperplasia, tidak ada sel baru tapi selnya menjadi besar, lebih besar. Hipertrofi ini terjadi pada sel yang tidak dapat membelah diri ya atau sel permanen. Misalnya sel otot lurik dan otot jantung. Hipertrofi dan hiperplasia dapat terjadi bersamaan dan dapat dipicu oleh stimulus yang sama. Hipertrofi bisa fisiologis, bisa patologis. Ya. Contoh hipertrofi yang fisiologis adalah pada bodybuilder atau binaraga ya, binaragawan, binaragawati itu memang sengaja dilatih ototnya supaya hipertrofi. Contoh yang kedua adalah uterus ya atau rahim yang membesar pada saat kehamilan. Sedangkan hipertrofi yang patologis ya karena peristiwa yang terkait dengan penyakit yang tidak normal, pokoknya di sini adalah hipertrofi pada otot jantung. Kalau ini hipertrofi fisiologis, nah ini ya, jadi memang ini kalau Anda lihat binaragawan, oh, ototnya melentung, melentung, melentung. Ini semua otot ada namanya sendiri-sendiri ya. Latihannya sendiri-sendiri ada untuk memperbesar otot A, otot B, otot C. Semuanya itu memang sengaja dilatih. Yang bagus ya dengan latihan ya. Untuk memperbesar otot dengan jalan hipertrofi. Nah, kalau misalnya dia sudah pensiun ya, tidak lagi menjadi binaragawan, dia tidak berlatih lagi, maka akan kembali lagi ya karena dia ada adaptasi. Ini termasuk adaptasi sel. Jadi dia akan kembali lagi, ototnya yang mengecil lagi. Tuh. Berikutnya, contoh fisiologis hipertrofi adalah pada ibu hamil. Nah, kita lihat ya gambar yang paling kiri. Ini yang kanan, ini adalah uterus atau uterus atau rahim yang normal. Sedangkan yang kiri adalah uterus pada saat kehamilan. Jadi berlipat-lipat kali besarnya ya, apalagi kalau anaknya kembar. Jadi berlipat-lipat besarnya. Nah, ini dan mikroskopis juga bisa dibandingkan. Kalau uterus yang normal, ototnya spindle-spindle. Bentar ya, bentar. Ya, ada telepon. Oke, saya kalau nggak diinfokan ini telepon. Nggak sih. Uterus yang normal dia ototnya itu spindle, spindle jadi pipih ya. Sedangkan pada saat hamil ototnya menjadi gemuk, jadi ukurannya besar tapi tidak tidak jumlahnya tidak bertambah gitu ya. Nah sekarang yang patologis hipertrofi yang patologis, contohnya pada jantung tadi ya. Nah ini kita lihat di sini jantungnya membesar sekali. Kita bayangkan bagaimana jantung ini bisa memompa kalau lubangnya tinggal kecil begini ya. Ini ventrikel kanan, ventrikel kiri biasanya. Jadi ini sangat besar sekali sampai sampai lumennya ini, ruang jantungnya ini menjadi hanya kecil. Kan jadinya tidak bisa memompa lagi ya, nggak bisa memompa lagi, terjadilah gagal jantung. Oke, sekarang kita pindah ke adaptasi yang ketiga yaitu atrofi.
Berkebalikan dengan yang tadi, untuk hiperplasia dan hipertrofi itu kan membesar, bertambah banyak, begitu. Kalau atrofi ini justru mengecil, adaptasinya mengecil, ukuran selnya mengecil. Nah, kalau ukuran selnya mengecil dan selnya yang mengalami atrofi cukup banyak, maka organnya juga akan mengecil, akan menipis. Atrofi itu juga bisa bersifat memang normal, fisiologis, dan bersifat patologis. Fisiologis contohnya atrofi-atrofi pada organ-organ yang memang hanya muncul pada saat eh, terjadi ini ya, apa namanya, organogenesis gitu ya, terjadi pada saat embriogenesis, pada saat bayi baru lahir. Nah, itu kita pada saat bayi kita masih punya ductus thiroglossus, tapi lama-lama ductus thiroglossus yang ada di leher itu mengecil, mengecil, atrofi, tidak berfungsi lagi. Tuh, memang secara normal dia akan mengecil. Demikian juga timus. Timus itu adalah organ yang ada di daerah mediastinum. Itu pada saat lahir masih ada, lama-lama dengan seiring dengan bertambahnya usia, timus kita ini akan mengecil, 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 dan hanya tersisa hanya sangat-sangat sedikit, sangat kecil sekali. Karena fungsinya sudah tidak terlalu bermakna. Gitu. Secara fisiologis dia memang mengecil. Nah, kalau yang patologis ya tergantung sebabnya. Misalnya atrofi karena penurunan beban kerja. Tangannya, misalnya pasien stroke ya lama nggak dipakai, tangannya yang stroke nggak dipakai, yang kiri misalnya nggak dipakai, maka lama-lama tangannya akan mengecil. Itu karena penurunan beban kerja. Termasuk juga karena hilangnya persyarafan. Kemudian pengecilan organ juga bisa terjadi karena berkurangnya aliran suplai darah. Karena nutrisi tidak ada kuat, hormonnya juga menurun, ya, penuaan. Ya, kalau orang tua, nya kan tipis ya, tipis, kemudian seperti kertas gitu ya, terus keriput. Nah, itu termasuk atrofi, termasuk bentuk dari atrofi, senile atrofi, kan penuaan. Kemudian penekanan ya, penekanan atau tekanan pada waktu yang cukup lama. Ya, misalnya eh, dipasang gips gitu, 1 bulan. Nah, nanti kok begitu dibuka, dilihat kok tangannya nggak sama ya, yang di gips itu tidak, jadi agak mengecil daripada yang nggak di gips. Namun karena ini memang masih adaptasi, maka begitu dilatih ya bisa normal kembali ya. Tapi tergantung juga ya, tergantung seberapa berat atrofinya. Kalau sangat berat, terjadi sudah terjadi sel injury, maka ya tidak bisa kembali normal lagi. Nah, ini contohnya otak ya, yang sebelah kanan ini otak yang normal, masih sehat. Sebelah kiri ini otak otak yang sudah mengalami atrofi dengan girus-girus yang sudah mengecil dan sulkus yang dalam. Ini atrofi mengkerut otaknya ya, karena jarang dipakai. Bukan ya, bukan disuse atrofi ya ini ya. Jadi kalau otaknya nggak dipakai nanti jadi atrofi loh ya. Bercanda ya, bercanda loh ini. Ini kasus demensia ya, pasien Alzheimer mengalami atrofi pada otaknya. Ini juga atrofi karena penurunan suplai darah, ginjalnya jadi mengecil. Jadi ini prosesnya kita nggak bahas lebih lanjut. Berikutnya adalah metaplasia. Metaplasia ini adaptasi yang keempat ya, yang terakhir ya. Tadi kita sudah belajar hipertrofi, hiperplasi, kemudian yang ketiga atrofi, dan yang keempat metaplasi. Metaplasi adalah perubahan reversibel dari satu jenis sel dewasa, baik itu epitel maupun mesenkimal, menjadi sel dewasa jenis lain. Contohnya
Kita ambil misalnya ini ya, epitel kolumner bersilia. Jadi saluran nafas kita mulai dari bronkus ya, bronkus ini sampai ke bronkiolus, sampai ke paru-paru, semua itu lapis yang normal adalah epitel kolumner bersilia. Silia itu ada rambutnya, rambut getar. Di mana secara normal dia fungsinya mengusir debu-debu gitu ya, menghasilkan sekret yang bisa mengikat debu-debu. Nah, pada perokok berat karena iritasi yang kronis akibat zat-zat rokok tersebut, epitel kolumner bersilia ini berubah mengalami metaplasia menjadi epitel bertatah atau squamous. Nah, ini karena squamous, maka dia tidak bisa lagi menghasilkan sekret, tidak punya rambut getar, gitu. Jadinya fungsinya berubah. Ini juga terjadi pada organ-organ lain, misalnya di saluran liur, ya, di mana kalau ada saluran liur tersebut mengandung batu, ada batu pada saluran kelenjar liur, batu tersebut sering menggesek permukaan mukosanya, terjadi iritasi yang kronis, bisa terjadi metaplasi. Barat esofagus juga demikian. Jadi esofagus kalau terjadi peningkatan asam lambung yang tinggi berkali-kali, maka terjadi iritasi kronis pada esofagus, maka epitelnya juga berubah metaplasia. Pada prinsipnya, sel metaplastik ini lebih tahan terhadap lingkungan, namun merubah fungsi sebelumnya. Nah, ini contohnya metaplasia pada serviks. Kita lihat endoservix. Serviks itu ada lapisan endoservix dan ektoservix. Lapisan endoservix itu berlapis kolumner. Jika terjadi iritasi yang kronis, maka endoservix ini yang aslinya kolumner itu berubah menjadi epitel squamous atau bertata. Nah, area metaplasi ini adalah area yang labil. Sehingga kalau terkena infeksi, misalnya infeksi HPV, maka dia itu lebih persisten infeksinya, rentan resiko terjadi perubahan-perubahan keganasan. Ini barat esofagus ya. Epitel esofagus itu epitel squamous berubah menjadi epitel kolumner. Kemudian, nah ini yang persisten metaplasia dapat memicu terjadinya perubahan keganasan. Eh, ada istilah kalau Anda pernah dengar displasia, displasia bukan termasuk adaptasi ya. Ingat, adaptasi cuma 4. Hiperplasi, hipertrofi, atrofi, dan metaplasi. Ya, jadi displasia bukan termasuk adaptasi. Ini adalah salah pertumbuhan, tidak mengikuti aturan, di mana terjadi hilangnya keseragaman sel secara individual dan hilangnya orientasi susunan sel dan jaringan. Displasia ini bisa ringan, sedang, berat. Pada fase awal masih bisa kembali normal. Namun, kalau sudah sedang berat, harus lebih hati-hati terjadi proses selanjutnya yaitu keganasan. Baik, itu tadi kita sudah mempelajari tentang eh, adaptasi. Sekarang kita berlanjut menjadi sel injury. Jika adaptasi itu sudah maksimum, maka sel kita nggak bisa bertahan, nggak kuat ini ya, terjadilah sel injury. Sel injury bisa reversible, bisa irreversible. Apa yang dimaksud reversible injury? Yaitu apabila stimulusnya dihentikan, maka selnya bisa kembali ke normal. Pada reversible injury ditandai oleh secara molekuler ya adanya penurunan fosforilasi oksidatif, penurunan ATP, dan ada pembengkakan pada sel.
irreversible injury, kalau nggak bisa bertahan ya sudah terlalu berat, maka terjadilah irreversible injury. Di mana pada irreversible injury ini terjadi perubahan fungsi dan struktural. Terutama terjadi kehilangan permeabilitas membran. Jadi selnya menjadi pecah. Membran selnya pecah, sudah buyar. Ya. Sudah terjadi irreversible injury. Pada irreversible injury terjadilah proses kematian sel. Ada dua, yaitu nekrosis dan apoptosis. Akan kita pelajari. Bedanya apa? Sel yang mengalami apoptosis, sekarang yang nekrosis dulu ya. Kalau selnya mengalami nekrosis atau kematian sel secara patologis, itu dia terjadi eh, kerusakan membran sel, sehingga isinya sel ini menjadi keluar, menjadi bocor ya, keluar, dan organel sel yang keluar dari sel ini akan memicu reaksi radang dan akan memicu proses digestif enzimatic digestion atau pencernaan secara enzimatik. Sedangkan kalau apoptosis, organel selnya ini masih dilindungi oleh membran sel membentuk suatu apoptotic bodies. Jadi dalam apa bubble gitu ya, blebs, dilindungi semuanya. Dia tuh fragmented ya, terpecah-pecah, tapi pecahannya itu masih dilindungi oleh membran sel. Sehingga dia tidak merangsang sel radang ya. Diam-diam dia. Diam-diam tahu-tahu dia apa fragmented ya, terpecah-pecah menjadi fragmen-fragmen kecil yang dilindungi oleh membran sel, kemudian segera dimakan oleh makrofag, oleh sel fagosit, sehingga kematian sel yang apoptosis ini seperti diam-diam gitu, tahu-tahu hilang dan segera diganti oleh sel yang di sebelahnya, sehingga posisinya itu tetap utuh, barisannya tetap utuh, gitu ya, barisan selnya itu utuh. Karena begitu dia menghilang, langsung diganti oleh sel yang di dekatnya. Penyebab sekarang kita mempelajari apa sih yang menyebabkan injuri pada sel. Yang jelas yang pertama adalah kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu bisa karena oksigennya yang kurang, bisa karena pembawanya yang kurirnya kurang. Ya, kurirnya di sini adalah aliran darah. Yang ketiga karena organnya yang nggak kuat. Ya, misalnya dia oksigennya ada, sel darah merahnya ada, tapi pompa jantungnya nggak mau pompa, otomatis nggak terpompa. Ya. Yang terakhir adalah oxygen carrying capacity, di mana oksigennya ada, tapi yang kekurangan hemoglobin, ya hemoglobinnya nggak bisa mengikat, ya, karena sedikit nggak bisa mengikat oksigen, atau keracunan CO, karbon monoksida. Kalau ketemu hemoglobin, maka hemoglobinnya akan mengikat karbon monoksida, nggak mengikat oksigen. Akhirnya oksigennya jadi turun. Penyebab lain dari injuri pada sel yaitu agen-agen kimiawi, kemudian infeksi fisik, trauma fisik, misalnya benturan atau temperatur yang ekstrim, radiasi, tegangan listrik, tekanan atmosfer, itu. Kemudian reaksi imunologis, genetik, gangguan nutrisi, gangguan ketidakseimbangan nutrisi, dan penuaan, ini semua bisa menyebabkan sel injuri. Mekanismenya berbagai macam, pada prinsipnya berbagai macam, dan respon tubuh kita juga berbagai macam, bermacam-macam. Tergantung dari tipe injurinya, lamanya ya, durasinya, dan seberapa berat dia, seberapa parah yang sel itu terkena injuri. Dan hasil akhirnya juga tergantung dari sel tersebut, apakah selnya ini kuat apa enggak gitu.
Jadi ada sel-sel yang orang-orang dengan sel tiap hari dia merokok, tapi kok nggak apa-apa. Ada yang dia nggak merokok, dia cuma menghirup udara yang berpolusi, tapi kok ternyata kena kanker paru. Nah, itu termasuk perbedaan masing-masing eh, tipe sel ya dari orang-orang itu kadang-kadang tidak sama. Kita lanjut eh, ini ya. Jadi secara umum ini diagram ini menyebutkan menggambarkan bahwa pada saat sel itu terkena jejas, yang pertama terjadi reversible injury. Ini fungsi selnya akan menurun. Fungsi sel akan menurun dulu. Kemudian terjadi irreversible injury yaitu kematian sel. Baru nanti terlihat secara mikroelektron. Baru kemudian perubahannya bisa dilihat secara mikroskop cahaya. Baru kemudian terakhir perubahannya baru bisa dilihat di pemeriksaan makroskopis. Jadi bisa saja pemeriksaan makroskopis itu normal, tapi selnya sudah mengalami injury. Gitu ya, karena proses ini terjadi terlebih dahulu, mendahului proses-proses perubahan pada makroskopis, apalagi klinis. Berikutnya adalah mekanisme-mekanisme terjadinya irreversible injury. Ya, kita secara singkat saja ya, mekanismenya bisa berupa penurunan ATP, kemudian bisa berupa penurunan oksigen, kemudian bisa karena kehilangan keseimbangan kalsium, di mana kalau kalsiumnya naik, maka akan menyebabkan berbagai macam ini ya, penurunan ATP, penurunan fosfolipid, merusak membran ya, protease juga merusak membran. Jadi terjadi kerusakan membran. Kemudian kerusakan membran, permeabilitas membran, apapun sebabnya akan menyebabkan membran selnya rusak, pecah selnya, irreversible. Gangguan kerusakan pada mitokondria, di mana mitokondria ini sangat penting untuk pembentukan energi. Jadi yang untuk memasak. Nah, ATP ini kan di mitokondria. Jadi kalau ini rusak, maka tubuh akan kekurangan ATP, kekurangan tenaga ya. Akan terjadi berikutnya ya, sel survivalnya akan turun. Nah, kemudian ini kita kita skip sampai ini gambar ini ya. Jadi kalau terjadi kerusakan-kerusakan pada mitokondria akan menyebabkan fosfolipid itu turun. Pada fosfolipid itu adalah kandungan yang ada di dinding sel. Fosfolipid turun, selnya jadi dinding selnya jadi tipis, jadi rusak. Kemudian kalau kalsiumnya tinggi, maka akan menyebabkan degradasi dari fosfolipid. Akhirnya membran selnya juga rusak. Nah, prinsipnya semua kelainan tadi akan menyebabkan membran selnya rusak. Sekarang itu secara molekuler, sekarang apa yang bisa dapat kita lihat di mikroskop cahaya. Pada reversible injury yang bisa kita lihat di mikroskop cahaya adalah adanya cellular swelling atau pembengkakan sel, degenerasi keruh. Ini akan terlihat gambaran, ya kita lihat bedanya sebelah kiri adalah sel tubulus ginjal yang normal, yang tengah adalah mulai terjadi hydrophic change, ya. Perubahan atau jejak sel yang masih reversible terjadi mulai dari sitoplasmanya terlihat bervakuol. Lama-lama terjadi kematian sel, nekrosis, intinya jadi hilang. Hydrophic change di sini juga kita bisa lihat sebelah kanan yang merah-merah ini adalah sel hepar yang normal. Sebelah kiri itu adalah
sel hepar yang mengalami degenerasi hidropik. Jadi dia kemasukan air ya. Jadi kayak orang Jawa bilangnya kelempoken gitu ya, kemasukan air sehingga selnya menjadi pucat, sitoplasmanya pucat karena isinya air. Ini hydropic change namanya, yang merupakan salah satu contoh dari jejak sel yang reversible. Fatty change juga sama, jejak selnya berupa tumpukan lemak. Bila reversible injury berjalan terus, akan melampaui daya sel untuk bertahan sampai pada point of no return, terjadilah final stage yaitu kematian sel. Karena adanya kerusakan membran sel, kebocoran membran sel, dan inti yang mengkerut atau mencair atau berkeping-keping. Nah, kematian sel ada dua macam, yaitu nekrosis dan apoptosis. Kalau nekrosis itu kematian sel yang terjadi setelah stres yang abnormal, selalu patologis, menimbulkan keradangan. Kalau apoptosis adalah kematian sel yang terjadi melalui program bunuh diri yang terkontrol secara internal untuk menghilangkan sel yang tidak diinginkan. Bisa bersifat fisiologis atau patologis. Jadi kalau nekrosis itu merupakan perubahan morfologi yang terjadi setelah kematian sel akibat proses degradatif enzimatik pada sel yang terjejas letal. Letal itu mati ya, terjejas yang jejasnya itu berat sekali. Ada dua macam proses enzimatik yang penting. Enzimatik itu proses pencernaan ya. Yang pertama pencernaan oleh enzim, misalnya lisosom, atau denaturasi protein atau proteinnya yang eh, mengalami denaturasi itu ya dihancurkan ya, proteinnya hancur. Ini gambar-gambar sel ya, yang ini yang sebelah kiri itu sel yang normal, yang sebelah kanan itu sel yang pignotik, mengkerut. Kalau yang ini gambar inti sel yang karyoreksis atau percah berkeping-keping. Kalau yang kanan ini intinya udah nggak ada, sudah luruh atau karyolisis, sudah larut. Oke, sekarang kita kembali ke jenis nekrosis. Yang utama sebenarnya ada dua, yaitu nekrosis koagulatif dan likuefaktif. Tiga nekrosis yang di bawah ini variasi. Jadi yang utama itu sebenarnya yang dua yang di atas, yang tiga berikutnya ini variasi-variasi. Nanti kan kita akan bahas ya. Yang pertama nekrosis koagulatif, di mana nekrosis koagulatif ini eh, terjadi pada organ yang dimana denaturasinya ini lebih terjadi pada protein dan enzim, sehingga tidak ada enzim yang mencerna. Jadi maksud saya begini, nekrosisnya ini sangat cepat, ya, sehingga terjadi kerusakan pada semuanya, pada protein, pada enzim. Enzimnya pun rusak, sehingga tidak ada yang lagi yang mencerna, karena yang mencerna sel itu adalah enzim kan. Kalau enzimnya rusak, maka selnya tidak ada yang mencerna, tapi dia mati. Akhirnya apa? Dia utuh, utuh tapi mati, gitu. Arsitekturnya itu masih utuh, tapi dia mati. Kemudian ini terjadi pada semua organ kecuali semua organ padat kecuali otak. Karena otak ini jenis nekrosisnya dia mencair. Jenisnya likuefaktif. Yang kedua, nekrosis likuefaktif terjadi bila digestifnya pencernaannya enzimatiknya mendominasi
sehingga selnya itu betul-betul dicerna dengan baik sampai mencair. Nah, gitu. Terjadi pada infeksi bakteri atau jamur dan juga kematian pada sel otak. Hasil akhirnya jaringannya menjadi cair. Ya, ini contoh nekrosis koagulatif yang sebelah kanan ini yang masih hidup ya, yang sebelah kanan masih hidup. Ini adalah glomerulus dari ginjal dan tubulus-tubulus kecil-kecil. Sebelah kiri kita lihat masih ada gambar struktur glomerulus, struktur tubulus, jadi masih utuh selnya tapi dia mati. Ini namanya nekrosis koagulatif. Nah, kalau otak beda lagi. Nah, kalau Anda pernah tahu ya, kalau orang pasien misalnya stroke yang luas ya, sampai misalnya menyebabkan koma misalnya. Nah, itu kalau diperiksa awal-awal memang masih padat otaknya, tapi nanti diperiksa lagi 3 bulan gitu, otaknya akan mencair. Karena nekrosis pada otak itu jenisnya liquefaktif, dia mencair. Berikutnya nekrosis kaseosa. Nekrosis kaseosa adalah nekrosis yang merupakan bentuk khusus nekrosis yang terutama didapatkan pada infeksi tuberkulosa. Nah, jadi kalau di TB nekrosisnya namanya nekrosis kaseosa. Di tengah ini kekejuan ya. Jadi ini gambar paru ya, kanan ini gambar paru. Kemudian yang kuningan ini adalah infeksi tuberkulosis pada paru yang mengalami nekrosis kaseosa atau nekrosis pengkejuan. Berikutnya enzimatic fat necrosis. Sebenarnya bukan suatu bentuk spesifik dari nekrosis, tapi merupakan suatu vokal area dari destruksi lemak karena adanya kebocoran enzim pankreas atau lipase ke kavum abdomen sehingga terjadi fat saponification. Jadi lemaknya itu seperti memadat. Ini rusak, lemaknya rusak gitu ya. Namanya enzymatic fat necrosis. Dan berikutnya terakhir adalah nekrosis gangrenosa. Sebenarnya nekrosis gangrenosa ini bukan termasuk jenis nekrosis karena sebenarnya jenis nekrosis itu cuma 2 ya, liquefaktif dan koagulatif. Nah, pada pasien dengan diabetes mellitus biasanya terjadi gangguan aliran darah, ada pembuluh darah kecil. Karena aliran darah terganggu, maka kekurangan oksigen, jaringannya mati. Terjadilah koagulatif nekrosis atau gangren kering. Nah, jika terjadi infeksi bakteri pada area tersebut, juga dapat terjadi nekrosis yang liquefaktif, terjadi nanah, disebut wet gangren. Nah, jadi kalau gangrenosa itu bentuknya bisa 2 macam, bisa koagulatif, bisa liquefaktif. Nah, kita lihat di sini ya. Ini jempolnya bagus ya, tapi jari tengahnya kita lihat memang hitam. Ini adalah bentuk dari nekrosis gangrenosa. Kira-kira kalau sudah seperti ini, diapakan pasiennya ini? Dikasih salep, apa dikasih antibiotik? Ada yang pernah tahu? Pasien diabetes yang organnya jarinya hitam, diapakan? Belum ada yang tahu ya. Jadi pasien-pasien seperti ini, gimana? Apa Mbak Nisa? Mbak Nisa tadi gimana Mbak Nisa? Belum tahu, dokter. Tapi Belum mungkin tahu, oke. Amputansi. Diamputasi, iya betul. Jadi udah tahu gitu berarti ya. Jadi memang karena ini jaringannya sudah mati, maka kalau dia dikasih salep pun dia nggak bisa karena mati. Dikasih obat antibiotik juga nggak bisa karena dia sudah mati. Sehingga dia harus diamputasi sampai batas area yang masih hidup, kemudian dijahit dan diobati di situ, maka bisa survive.
Nanti kalau nggak diamputasi, maka area ini makin meluas, bisa jadi yang diamputasi nggak cuma jari, bisa jadi kaki, ya karena nekrosisnya terlalu luas. Nah, berikutnya tadi nekrosis ya, sekarang kita berpindah ke kematian sel yang kedua yaitu apoptosis, yaitu adalah kematian sel yang terprogram. Terjadi pada keadaan fisiologis maupun patologis. Biasanya memang yang fisiologis, yang normal ya biasanya. Karena embryogenesis, karena proses penuaan, ya kalau sudah orang ibu hamil, atau ini pada saat menstruasi, tadi saya singgung-singgung ya, ini kita ini setiap, untuk yang perempuan, setiap bulan mengalami menstruasi. Itu lepas, endometriumnya lepas, dia mengalami apoptosis. Memang ini proses yang memang hormonal yang normal terjadi. Kematian sel yang terprogram. Secara normal memang terjadi. Dan lain-lainnya, contoh-contohnya apoptosis. Dan ini proses apoptosis kita tidak pelajari ya. Nah, ini gambaran mikroskopik apoptosis bisa mengkerut ya. Selnya, ini mekanismenya secara umum saja kita lihat gambar ini. Pada mekanisme apoptosis atau kematian sel yang terprogram, nomor satu, ada sebabnya, baik itu sebabnya dari dalam maupun dari luar. Nah, pemicu ini akan merangsang suatu protein yang mengatur tentang apoptosis, yaitu keluarga protein BCL2. Jika protein ini teraktivasi, maka mulailah terjadi dieksekusi proses kematian selnya dengan cara tadi fragmentasi tadi ya. Jadi terjadi fragmentasi yang masih diikuti oleh membran sel, kemudian dimakan oleh fagosit. Kira-kira seperti itu proses terjadinya kematian sel secara apoptosis. Jadi kalau apoptosis ukuran selnya mengkerut, nekrosis ukuran selnya membesar, bengkak. Intinya kalau nekrosis ini dia hancur, kalau apoptosis dia fragmentasi. Kalau nekrosis membran selnya itu pecah atau robek, kalau apoptosis dia masih utuh. Kalau nekrosis sering merangsang adanya sel radang, timbulnya keradangan. Kalau apoptosis tidak, dia diam-diam saja. Kalau nekrosis isi selnya hancur, kalau apoptosis isi selnya masih intak. Nah, sekarang kita pindah lagi ke respon tubuh akibat metabolik. Biasanya berupa akumulasi intraseluler. Akumulasi intraseluler ini adalah timbunan berbagai macam bahan abnormal pada sel tubuh kita. Baik itu bisa berupa isi dari sel normal tapi dia berlebihan, bisa dari suatu substansi yang abnormal, atau berupa pigmen. Mekanisme kenapa kok terjadi timbunan bahan-bahan yang harusnya dibuang tapi malah ditimbun? Ya, terjadi akumulasi intrasel. Apa sih? Kenapa sih? Ya, pertama karena metabolisme yang tidak normal. Harusnya metabolismenya dibuang. Sel lemaknya dari liver ini malah nggak ada gangguan pada metabolisme lemak di liver. Misalnya terjadilah penumpukan sel lemak di liver. Terjadi mutasi atau perubahan pada protein yang bertanggung jawab untuk melakukan pencernaan. Akhirnya mengumpullah bahan-bahan yang harusnya dicerna. Berikutnya, defisiensi enzim yang harusnya dia mencerna, karena enzimnya defisiensi berkurang, maka tidak bisa mencerna. Akhirnya timbul tumpukan-tumpukan, timbunan-timbunan bahan-bahan yang harusnya dibuang.
atau kita memang secara tidak sengaja menghirup bahan-bahan yang tidak bisa dicerna, tidak bisa dihancurkan sehingga bahan-bahan tersebut mengumpul pada sel tubuh kita. Contohnya, setiap hari kita menghirup asap rokok, menghirup karbon yang tidak bisa dicerna oleh sel tubuh kita. Maka kalau Anda lihat biopsi paru atau jaringan paru pada manusia normal, kita akan menemukan banyak pigmen-pigmen yang didapatkan dari hasil menghirup polusi setiap hari. Oke, kita cepat saja yang ini contoh-contoh akumulasi intrasel. Yang pertama adalah timbunan lemak. Akumulasi lemak yaitu fatty change. Bisa terjadi pada liver, bisa terjadi pada organ lain yang terlibat dalam metabolisme lemak, misalnya jantung, otot skeletal, ginjal. Ya, penyebabnya berbagai macam ini ya. Kalau di Indonesia rata-rata karena metabolisme ya, gaya hidup. Kalau di luar negeri bisa disebabkan karena alkohol, kecanduan alkohol. Nah, ini harusnya lemaknya dibuang malah disimpan di liver. Berikutnya timbunan kolesterol pada dinding-dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai aterosklerosis. Berikutnya timbunan protein. Yang berikutnya timbunan glikogen. Biasanya pada pasien-pasien diabetes mellitus. Berikutnya timbunan pigmen. Pigmen adalah zat warna. Macam-macam ya. Pigmen bisa eksogen, bisa endogen, berasal dari tubuh kita sendiri. Nah, pigmen eksogen ya semua debu-debu, karbon, polusi, rokok, semua pigmen eksogen. Kemudian yang endogen apa? Lipofusin. Lipofusin adalah pigmen yang terkait disebut sebagai pigmen yang terkait dengan penuaan atau aging pigmen. Karena adanya lemak peroksidase lemak ini adalah jadi kalau dinding sel tubuh kita itu kan mengandung lemak ya, lipid. Nah, kalau lipidnya ini dirusak, maka akan timbul hasil akhir berupa timbunan pigmen lipofusin. Pigmen juga contoh yang lain adalah pigmen hemosiderin karena berasal dari hemoglobin, dari perdarahan. Ini bisa mengandung timbunan pigmen hemosiderin. Ini kalau pigmen hemosiderin seperti ini ya, seperti bercak-bercak kecoklatan di antara sel. Kalau lipofusin ini bentuknya seperti keemasan di antara sel otot jantung. Pigmen yang lain, pigmen melanin yang di bawah kulit, pigmen bilirubin akibat adanya gangguan proses ekskresi dari empedu ya, cairan empedu. Di mana bilirubin ini kalau naik pasiennya menjadi kuning, jaundice ya, kuning ya, matanya kuning, kulitnya kuning. Karena timbunan pigmen bilirubin. Berikutnya juga bisa terjadi kalsifikasi patologis. Kalsifikasi patologis ini timbunan garam abnormal. Kalsifikasi patologis bisa berupa kalsifikasi yang distrofik dan metastasis. Jadi secara umum begini ya, mungkin Anda agak bingung karena belum bisa membayangkan ya. Jadi kadang-kadang di tubuh kita itu ada timbunan bahan-bahan yang harusnya dibuang. Seperti tadi juga harusnya tidak ada kalau penulangan gini ya, kalsifikasi kan pengerasan atau penulangan gitu ya. Harusnya kan di tulang aja gitu. Tapi ternyata pada kondisi-kondisi tertentu pengerasan-pengerasan atau penulangan-penulangan itu tidak hanya terjadi pada tulang, tapi juga terjadi pada organ lain. Misalnya pada dinding pembuluh darah itu bisa terjadi penulangan, jadi keras dindingnya. Nah, pada dinding-dinding pembuluh darah yang besar atau yang kecil. Nah, kalau dinding pembuluh darahnya mengeras, maka kan
tidak elastis kan pembuluh darahnya. Nah, terjadilah gangguan-gangguan yang lain. Aliran darahnya terganggu. Kita bayangkan kalau yang aliran darah terganggu itu di otak, maka yang terjadi adalah stroke, gangguan aliran pembuluh darah di otak. Kalau gangguan yang terjadi pembuluh darahnya di jantung, maka bisa terjadi serangan jantung. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Kita lihat gambarnya saja ya. Ini klasifikasi yang ada di dinding katup jantung. Nah, jadi sampai-sampai ada dinding pembuluh darah ya di jantung itu betul-betul saking tebalnya ini, penulangannya ini tebal sekali sampai buntu 100%. Terjadilah serangan jantung ya, pastinya merasakan nyeri dada karena kekurangan oksigen. Kenapa kekurangan oksigen? Karena aliran darahnya terhenti ya, terganggu karena adanya pembuntuan pada dinding pembuluh darah. Akhirnya arahnya ke sana. Baik, sekarang kesimpulan ini dari kuliah ini kita tadi sudah belajar mengenai respon sel, ya respon sel terhadap jejas. Nomor satu, respon awal adalah beradaptasi. Kalau misalnya ada stimulus yang menyebabkan eh, sel tubuh kita itu apa, permintaannya jadi naik, jadi kebutuhannya meningkat, maka respon adaptasinya adalah hiperplasti atau hipertrofi. Kalau jejasnya itu berupa atau stresnya ya berupa penurunan nutrisi, penurunan faktor pertumbuhan, penurunan stimulasi, maka responnya berupa atrofi. Sedangkan kalau jejasnya itu atau yang merangsang itu adalah suatu iritasi yang kronik, maka respon adaptasinya adalah metaplasia. Ya, ini yang adaptasi. Jika adaptasi tidak bisa dilakukan lagi, maka mulailah terjadi jejas pada sel. Jejas pada sel dibagi dua. Yang pertama adalah yang reversible, yang kedua adalah yang irreversible. Kalau yang reversible, contoh penyebabnya adalah penurunan oksigen, misalnya bahan-bahan kimiawi, infeksi mikroba, yang berlangsung akut dan sementara, jadilah sel injury yang masih reversible. Sedangkan kalau jejas-jejas tersebut berlangsung secara terus-menerus dan berat sampai terjadi kerusakan DNA, maka terjadilah irreversible injury, yaitu kematian sel. Di mana kematian sel itu ada dua macam, yaitu nekrosis, itu yang patologis, dan apoptosis, itu yang fisiologis. Dan terakhir, kita sudah mempelajari bagaimana perubahan metabolik itu bisa menyebabkan adanya akumulasi intraseluler dan adanya kalsifikasi atau penulangan-penulangan di luar jaringan tulang ya. Kira-kira itu yang kita sudah pelajari, bagaimana respon tubuh kita terhadap suatu jejas. Tidak terasa, ternyata sebenarnya setiap hari tubuh kita sudah beradaptasi ya, cuman kita tidak merasa. Kita masih bisa survive karena kita bisa beradaptasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Mbak Salsabila, ya silakan. Mengenai hipertrofi pada binaragawan tadi, saya pernah mendengar bahwasanya ada binaragawan itu yang menggunakan injeksi steroid untuk mendapatkan hipertrofi. Nah, eh, bagaimana sih dok untuk pola mekanisme antara hipertrofi dengan pengguna injeksi steroid dan juga yang hipertrofi didapatkan dari latihan alami? Oke, baik. Tertarik dengan ini ya,
bodybuild bodybuilder ya. Ya, jadi pertanyaan bagus sekali ya. Memang kalau Anda melihat akhir-akhir apa, kalau Anda suka dengan berita-berita itu ada beberapa kasus-kasus di mana binaragawan itu sampai sampai meninggal bahkan. Pernah dengar nggak yang sampai dia tuh sampai meninggal karena menggunakan injeksi steroid yang berlebihan. Nah, jadi begini, kalau kita bicara hipertrofi yang fisiologis, harusnya ya dengan dicapai dengan suatu peningkatan beban kerja, ya dengan latihan. Nah, itu adalah yang fisiologis. Dengan harapannya respon ototnya itu menjadi membesar. Nah, untuk atlet-atlet itu kadang-kadang mereka menggunakan memang tambahan-tambahan. Ada yang menggunakan minuman berprotein, ya itu. Jadi karena otot itu butuh protein yang tinggi untuk dia supaya tambah besar. Ya. Jadi suplemennya itu biasanya protein itu dengan dosis tertentu dengan kadar yang sudah ditakar itu masih bisa diterima ya. Semacam suplemen kesehatan saja ya, berupa susu begitu kan. Itu meningkatkan eh, apa kemampuan sel otot untuk membesar memang, tapi dengan cara yang lebih baik gitu ya, dengan tambahan suplemen. Nah, masalahnya ada juga yang memakai jalan menggunakan steroid karena steroid itu sendiri bisa memberikan efek yang sama, jadi ototnya jadi tambah besar. Nah, masalahnya kalau menggunakan cara-cara tidak yang tidak benar ya, maka meskipun respon awalnya sama-sama hipertrofi, tapi di situ juga ada efek kerusakan sel. Jadi penggunaan steroid jangka panjang bisa merusak sel dan juga bisa terkait untuk hormon. Jadi steroid itu juga bisa merangsang hormon-hormon kewanitaan. Jadi biarpun pasiennya itu laki-laki ya, binaragawan laki-laki, itu selain ototnya membesar, payudaranya juga ikut membesar. Jadi ada efek-efek samping. Jadi pada prinsipnya kalau di eh, pembesaran organ itu memang bisa diraih, bisa diperoleh dengan cara yang lain, tapi kalau caranya itu tidak benar, maka yang terjadi adalah timbul efek samping. Jadi itu nggak boleh sebenarnya pakai steroid itu nggak boleh. Sebenarnya dilarang, tapi tetap ada yang memakai ya karena cepat kan hasilnya cepat jadi kuat. Makanya kalau atlet-atlet itu kan doping, pernah dengar nggak kalau ini di tes doping ternyata positif. Nah itu dia macam-macam dopingnya itu salah satunya bisa berisi steroid, itu nggak boleh memang. Nah, jadi itu jadi kuat, jadi cepat membesar, tapi dengan cara yang merusak. Sebenarnya itu jangka jangka pendek aja dia bisa bagus kelihatannya, tapi jangka panjangnya merusak tubuhnya sendiri, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Gitu. Itu ya kira-kira ya, Mbak Salsabila.